Halo pendengar, ada beberapa pedagang makanan yang memang biasa menjajakan dagangannya pada malam hari. Bahkan, ada yang berjualan sampai dini hari. Tak jarang, mereka mengalami kejadian-kejadian mistis yang bikin merinding. Berikut, saya akan menceritakan beberapa pengalaman mistis yang dialami oleh pedagang yang beraktivitas di malam hari. Cerita pertama ini dialami oleh seorang pedagang sate keliling. Sebut saja namanya Bang Sate. Malam itu, seperti biasa, Bang Sate mulai berjualan selepas maghrib. Bang Sate ini berjualan dengan cara berkeliling dengan membawa gerobak satenya yang selalu mengeluarkan asap dari bara api yang telah dibakar. Sepertinya tidak ada tanda-tanda akan terjadi keanehan malam itu. Bang Sate berkeliling sebuah perumahan seperti biasa. Hingga sekitar jam 11 malam, dagangan Bang Sate malam itu lumayan laris. Tapi masih tersisa beberapa tusuk sate lagi. Karena letih berkeliling, Bang Sate pun memutuskan untuk istirahat sejenak di pos jaga yang kebetulan sepi malam itu. Bang Sate memarkirkan gerobak satenya tepat di depan pos jaga. Dan Bang Sate merebahkan badannya di pos jaga. Sayup-sayup, Bang Sate mulai mengantuk. Sampai dia tersentak bangun. Ada seorang wanita yang membangunkan Bang Sate dan minta dibuatkan sate 30 tusuk. Bang Sate langsung bangun dan menyiapkan sate pesanan wanita tersebut. "Sebentar ya Mbak," kata Bang Sate. "Iya Bang," kata wanita tersebut sambil duduk di pos jaga. Setelah sate pesanan tersebut jadi, Bang Sate berbalik arah ke pos jaga untuk memberikan sate yang dipesan tadi. Tapi Bang Sate dibuat bingung karena wanita tadi sudah tidak ada di sana. Bang Sate melihat sekeliling dan memang tidak ada orang sama sekali. Dengan rasa agak sedikit kesal, Bang Sate menaruh kembali sate pesanan tadi di gerobaknya sambil menggerutu. Di saat yang bersamaan, ada suara wanita tertawa dari atas pohon besar dekat pos jaga tersebut. Bang Sate melihat ke arah sumber suara. Dan ternyata ada kuntilanak yang sedang duduk di salah satu batang pohon sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Dan tanpa pikir panjang, Bang Sate langsung pergi dari pos jaga tersebut. Cerita kedua ini ada kaitannya dengan penjual sekoteng keliling. Di suatu daerah, ada seorang penjual sekoteng yang setiap hari selalu berkeliling kampung untuk menjajakan dagangannya. Namanya Pak Umar. Pak Umar ini sudah berjualan sekoteng cukup lama. Mungkin sekitar 10 tahun. Oleh karena itu, warga sekitar sudah sangat mengenal Pak Umar ini. Hingga suatu malam, dengan cuaca yang agak dingin karena malam itu baru saja diguyur hujan. Sebut saja Santi. Dia tiba-tiba teringat dengan sekoteng buatan Pak Umar.
Kayaknya enak nih hujan-hujan gini pesen sekotengnya Pak Umar. Pikir Santi dalam hati. Tak lama kemudian, Santi mendengar suara dentingan mangkuk khas suara dagangan Pak Umar. Santi pun bergegas keluar rumah. Dan benar saja, ada Pak Umar lewat membawa dagangan sekotengnya. Santi pun memberhentikan Pak Umar dan memesan semangkuk sekoteng hangat. Setelah mendapatkan semangkuk sekoteng hangat, Santi pun kembali masuk ke rumah dan menikmati sekoteng hangat buatan Pak Umar. Tidak butuh waktu yang lama. Akhirnya, sekoteng itu pun habis. Ibu Santi keluar kamar dan melihat mangkuk yang dipegang Santi. "Kamu habis beli apa?" tanya Ibu Santi. "Habis beli sekotengnya Pak Umar, Bu. Tapi udah habis. Ibu mau sekoteng juga?" tanya Santi. Ibu Santi hanya bisa mengernyitkan dahinya dan berkata, "Pak Umar? Yakin kamu beli sekotengnya Pak Umar?" "Iya, Bu. Santi beli sekotengnya Pak Umar." "Emangnya kenapa, Bu?" tanya Santi ke ibunya. "Soalnya yang ibu tahu, Pak Umar udah meninggal 5 hari yang lalu." Mendadak, Santi langsung pucat dan bingung. Tadi siapa yang jualan sekoteng? Terus yang dimakan dia tadi beneran sekoteng atau bukan? Cerita ketiga ini dialami oleh seorang pedagang nasi goreng keliling. Sebut saja namanya Bang Dul. Bang Dul ini adalah seorang pedagang nasi goreng keliling yang masih terbilang baru. Bang Dul ini sebelumnya adalah seorang buruh di salah satu perusahaan. Namun, dia dirumahkan oleh perusahaannya. Dan akhirnya, Bang Dul ini berjualan nasi goreng keliling. Pada suatu malam, Bang Dul mencoba berjualan ke kampung sebelah. Bang Dul belum terlalu hafal daerah tersebut. Karena Bang Dul sendiri sebenarnya belum lama pindah ke daerah ini. Selepas maghrib, Bang Dul mulai berjualan keliling dengan gerobak nasi gorengnya. Dia berjalan perlahan sambil memukul-mukulkan wajan sebagai penanda jualannya. Setelah berjalan cukup jauh dan agak lama, akhirnya ada pembeli yang memberhentikan Bang Dul. Pembeli ini memberhentikan Bang Dul dari depan rumahnya. Rumah itu sangat besar dan memiliki halaman yang sangat luas, dan juga memiliki gerbang yang sangat besar. Bang Dul dipanggil untuk masuk ke halaman rumah tersebut, dan orang itu memesan 3 porsi nasi goreng. Dengan semangat, Bang Dul memasak 3 porsi nasi goreng sesuai pesanan. Setelah pesanannya jadi, Bang Dul pun mengantarkan pesanannya ke si pembeli tadi. Dan pembeli itu mengambil pesanannya dan masuk ke dalam rumahnya dengan alasan mau ambil uang dulu. Bang Dul pun menunggu di gerobak nasi gorengnya. Lumayan agak lama, orang itu
tidak keluar lagi dari rumahnya. Dan tiba-tiba ada suara orang memanggil-manggil. "Bang, woi bang, ngapain di situ?" Panggil orang itu. "Ini pak, lagi nunggu orang yang beli nasi goreng. Bapak mau pesen?" kata Bang Dul dari gerobaknya. Orang tak dikenal itu seperti kebingungan. "Bang, sini dulu dah. Bawa gerobaknya ke sini," kata orang tersebut. Bang Dul menuruti perintah orang itu. Setelah sampai di dekat orang itu, Bang Dul bertanya, "Bapak mau pesan nasi goreng juga?" Dan bapak itu menjawab, "Bukan bang, saya bukan mau pesan nasi goreng. Saya cuma bingung, ngapain abang di situ sendirian? Emang gak takut? Coba dah lihat ke sana." Bapak itu menunjuk ke arah tempat Bang Dul tadi. Bang Dul menoleh ke arah yang ditunjuk si bapak tadi. Dan Bang Dul langsung shock. Karena yang dia lihat adalah area pemakaman luas dengan gerbang bertuliskan tempat pemakaman umum di depannya. Bang Dul cuma bisa diam, tak berkata apa-apa. Bapak itu pun menepuk bahu Bang Dul sambil berkata, "Abis digangguin ya bang? Di sini emang sering begitu bang. Abang masih baru ya jualan di sini. Yuk, saya antar aja deh ke tempat yang agak rame. Jangan di sini." Akhirnya Bang Dul mengikuti bapak itu, masih dengan rasa bingung dan beribu pertanyaan. Siapa yang membeli nasi gorengnya tadi? Rumah besarnya kemana? Kenapa tiba-tiba berubah jadi pemakaman? Demikian cerita malam ini. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini dan penasaran dengan cerita selanjutnya, kalian bisa like video ini dan subscribe channel ini. Dan untuk kalian yang memiliki pengalaman mistis lainnya, bisa berbagi ceritanya di kolom komentar atau di email kami. Ingat, jangan tidur sendirian.